Bismillahirrahmanirrahim. Tabi pun tetap semangat dan merdeka. Bertemu kembali dengan saya seperti biasanya, Wong Tua Ngapak dari Lampung. Pada kesempatan ini kita seperti biasanya juga akan berbagi cerita dan belajar bersama. Pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang sequel. Namun untuk kesempatan ini kita akan berbicara secara praktis, jadi tidak terlalu banyak yang dibahas ya, hanya langsung untuk kebutuhan praktis dalam penerapan di dalam basis data. Untuk dapat mengerjakan materi ini ya tentu saja kita harus sudah menginstall database server ya. Nah, sequel sendiri ya, ini kalau sekarang kita kenal sebagai singkatan dari Structured Query Language. Nah, tapi kalau menurut Pressman ya dalam bukunya bahwa kalau singkatan aslinya pada mulanya sebenarnya sequel ini adalah Structured English Query Language ya mungkin karena perintahnya menggunakan bahasa Inggris ya, jadi dibilang Structured English Query Language. Namun ya sekarang sequel lebih dikenal sebagai singkatan dari Structured Query Language. Nah, ya sequel itu sendiri apa ya? Mungkin ini ya, sequel ini adalah suatu interface ya yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi atau melakukan akses atau modifikasi terhadap database. Nah, hal yang perlu diperhatikan ya, karena ini sering terjadi ya. Nah, untuk menjalankan sequel ini kita kan membutuhkan suatu database server ya, dimana nanti sebenarnya di dalamnya ada database server, yang database server itu kita akses menggunakan database client. Nah, database server yang digunakan kalau pada masa sekarang ini biasanya yang digunakan adalah MariaDB. Walaupun kalau di dalam bacaan-bacaan ya masih banyak yang menyebutkan MySQL. Jadi kalau misalkan nanti kita menyebutkan sesuatu ya tentang database servernya, ini harus diyakinkan software yang digunakan ini adalah MariaDB ya atau MySQL. Seandainya kita menginstall SAM yang versi baru ya umumnya yang digunakan adalah MariaDB. Sequel ini sendiri ini dibagi menjadi dua ya,
ada yang disebut dengan data definition language, dan ada data manipulation language. Ini kalau melihat penggolongan perintah dari SQL. Untuk lebih detailnya nanti bisa dieksplor lebih lanjut ya, atau kalau di dalam materi kuliah basis data ya mungkin ini dibahas lebih detail. Nah, perintah-perintah yang digunakan, yang akan kita gunakan nanti ya, ini mencakup DDL dan DML ya, kita campur ya. Nanti ada use, nama database, oh ya, sebelum use ya berarti create dulu ya, create basis data. Kemudian kalau sudah pernah di create ya, untuk berikutnya bisa tinggal use ya. Kemudian nanti ada create table. Nah, barangkali perintah-perintah ini adalah perintah-perintah yang masuk ke dalam data definition language. Kemudian nanti yang berikutnya ini perintah-perintah yang berkaitan dengan CRUD ya. Jadi ada insert into, ada select, ada update, dan jadi sebenarnya kalau inti dari perintah SQL ini tidak banyak ya, tapi nanti variasinya yang banyak ya. Jadi misalkan ada select pakai where, select where ini or, kemudian order by, ada select listing dan sebagainya. Kemudian kalau ada select menggabungkan dua buah tabel ya. Tapi intinya tetap menggunakan perintah SQL. Jadi kalau perintah SQL yang digunakan ini tidak banyak. Kemudian untuk DDL ini juga ada beberapa perbedaan ya, tergantung perangkat lunak dan mungkin sistem operasi yang digunakan. Jika MariaDB digunakan dalam sistem operasi Linux ya, di sana harus ada create user, kemudian ada grant ya, ada pemberian hak ya, grant memberikan hak akses ya. Tapi kalau di dalam Microsoft Windows ini tidak perlu dilakukan. Kemudian misalkan juga akses MariaDB atau MySQL, kalau di dalam Linux ini mesti ada user password-nya ya. Kalau menggunakan Microsoft Windows tidak perlu menggunakan password, dapat digunakan. Ya, selanjutnya adalah kita lihat dulu perangkat lunak yang digunakan. Untuk menjalankan SQL ini ya, saya menyarankan untuk menggunakan
konsol. Atau kalau bahasa lugasnya ya, mahasiswa dilarang menggunakan PHP MyAdmin. PHP MyAdmin sendiri sebenarnya bagus ya, tapi karena kita sedang belajar ya, jadi kita harus menggunakan sarana yang membuat kita menjadi pintar. Kalau untuk menyelesaikan pekerjaan dapat digunakan PHP MyAdmin. Tapi ketika sedang belajar sebaiknya menggunakan yang layar konsol ya. Nah, di dalam komputer ini sudah diinstal perangkat-perangkat yang dibutuhkan ya. Jadi sudah ada Apache web server, sudah ada MySQL database server, dan PHP-nya juga sudah ada, yang itu dipaketkan dalam perangkat lunak SAM ya. Ini kalau kita cek menggunakan Nmap ya, di dalam komputer ini sudah membuka port 80, kemudian ada port 3306 ya. 3306 ini portnya database server ya, baik itu MySQL maupun MariaDB. Selanjutnya untuk mengakses MariaDB kita menggunakan klien dari MariaDB ya. Karena ada di dalam direktori SAM MySQL bin, jadi kita pindah direktori dulu ya, cd SAM MySQL bin, dan kita ketikkan MySQL -u root -p, ini dapat dikosongkan. Nah, ini yang harus menjadi perhatian kita, bahwa di sini tertulis welcome to MariaDB monitor. Your MariaDB connection ID is 22 ya. Server version MariaDB ya. Jadi artinya perangkat yang digunakan di sini adalah MariaDB ya, meskipun cara manggilnya perintahnya adalah MySQL, tapi perangkat yang digunakan ini sebenarnya adalah MariaDB ya. Kalau sudah sampai di sini berarti kita sudah dapat menjalankan perintah-perintah SQL, baik yang masuk dalam kategori data definition language ataupun data manipulation language ya. Baik, jadi misalkan kita mempunyai form seperti ini ya, ada nama, NPM atau NIP, alamat kelurahan, kecamatan, dan sebagainya. Kemudian kalau ditanya ini form ini asalnya dari mana ya, maka kalau dalam pengembangan sistem ini sudah berbicara dengan user ya, bahwa misalkan di dalam sistemnya ada memasukkan data penduduk. Nah, dari form seperti ini maka kemudian diterjemahkan bahwa akan dibuat suatu tabel ya dengan struktur seperti ini. Kalau ada beberapa perbedaan ya nggak apa-apa ya, ini untuk contoh aja ya, karena mungkin ada yang sudah dirubah. Nah, untuk membuat struktur seperti ini perintahnya gimana ya.
Jadi urutannya adalah setelah masuk ke dalam sistem dari MariaDB ya, sudah masuk ke, sudah dapat mengakses ke database servernya ya, maka nanti perintahnya adalah yang pertama adalah create database. Kalau sudah, nanti yang berikutnya ini tinggal use ya, nama database-nya. Setelah itu kemudian kita melakukan create table. Nah, sebenarnya nanti ini juga satu bahasan tersendiri ya. Misalkan nama lengkap, kenapa tipenya char, lebarnya 68 ya. Misalkan jenis kelamin ya, jenis kelamin kenapa tipenya enum, kemudian L dan P ya, dan sebagainya. Jadi untuk sekarang ini kita mengikuti apa yang sudah ditentukan. Ya, jadi sekarang kita masuk ke dalam MariaDB ya. Kita menggunakan konsolnya. Ya, kalau kita lihat urutan perintahnya, nggak usah dilihat, nggak apa-apa ya. Jadi walaupun pertama adalah create nama database ya, tapi untuk meyakinkan kita dapat memberikan perintah show database. Ini untuk menampilkan database yang ada. Kalau di dalam materi praktikum mungkin nama database-nya adalah latihan ya, tapi karena di sini sudah ada, jadi kita mencoba membuat database yang baru. Saya tulis create database, misalkan belajar. Kemudian kita use Nah, di dalam database ini dia adalah merupakan kumpulan dari tabel-tabel ya yang saling berhubungan. Jadi sekarang kita di dalamnya dapat membuat tabel. Kalau di dalam ketentuannya ini sudah terlanjur nama tabelnya manusia ya. Jadi kita ikuti saja create table, nama tabelnya manusia, kurung buka, kemudian kita tuliskan nama-nama dan jenis feed serta ukurannya. Jadi yang pertama ini adalah nomor data, tipenya integer, ukurannya 7, kemudian auto increment. Yang berikutnya adalah nama lengkap, star 68, kemudian jenis kelamin ini enum, L dan X. Berikutnya adalah tempat lahir,
sekitar 46. Sebenarnya ini nanti diteruskan sampai selesai ya, tapi kita hanya mengambil sampel saja ya. Kemudian yang perlu kita perhatikan juga di sini bahwa nomor data itu menjadi primary key, sehingga kita tuliskan di sini primary key adalah nomor data. Sudah selesai berarti kurung tutup terakhir kemudian titik koma ya. Jika komentarnya seperti ini, query oke ya, berarti perintahnya sudah benar dan sudah dijalankan oleh sistem ya. Kalau kita kemudian berikan perintah show table ya, maka terlihat di situ bahwa di dalam database belajar ini ada satu tabel namanya manusia. Kemudian kalau kita ingin melihat strukturnya, kita bisa memberikan perintah description nama tabelnya manusia. Hasilnya sama dengan yang kita buat tadi. Jadi ini adalah contoh perintah data definition language ya, di mana kita membuat suatu tabel. Kemudian kalau kita akan mencoba perintah SQL yang berikutnya yang berhubungan dengan CRUD ya, create atau insert into, kemudian read, update dan delete ya. Nah, kita bisa mencoba misalkan memasukkan nama saya ya, insert into, nama tabelnya adalah manusia. Kalau saya menyarankan dalam perintah insert into ini kita menyebutkan nama-nama fieldnya ya, walaupun dapat juga tidak disebutkan ya, tapi supaya sekali lagi supaya kita fokus ya, apa yang di tabel apa di dalam tabel ini, field apa yang akan diisi dan diisi dengan apa. Jadi misalkan nama lengkap, kemudian jenis kelamin, tempat lahir. Kemudian ini dapat kita enter, nggak apa-apa ya, enter. Value-nya namanya misalkan Wisakti. Kemudian jenis kelaminnya L, tempat lahirnya misalkan Bandar Lampung. Kalau sudah, kita kasih titik koma. Nah, sekali lagi kalau komentarnya adalah query oke, berarti perintahnya sudah benar. Nah, di sini nomor data bisa dikosongkan ya, karena dia sifatnya auto increment sehingga akan diisi oleh sistem itu sendiri. Untuk melihat data yang sudah dimasukkan ke dalam sistem, kita bisa mengeceknya dengan memberikan perintah read ya, yaitu select. Jadi kita berikan perintah select, misalkan nama lengkap from ya. Jadi ini sudah ada datanya ya. Di situ tertulis satu row inset ya, berarti datanya hanya ada satu.
Misalkan kita memasukkan data yang lain, ya kita tuliskan kembali insert into nama tabelnya manusia, yang mau diisi adalah nama lengkap misalkan. Misalkan di sini namanya adalah Sekueludin. Kemudian kalau kita lihat isinya, berarti select apa yang mau ditampilkan. Misalkan hanya menampilkan nama lengkap from manusia. Ya, jadi di sini tertulis two rows in set, berarti datanya ada 2. Ini contoh perintah insert into ya, untuk menambahkan data baru ke dalam sistem. Nah, kalau kita lihat nomor data ya, jadi kita tampilkan nomor data dan nama lengkap. Di sini nomor datanya ada 1, kemudian 2. Nah, karena nomor data ini sifatnya primary key, maka dia tidak boleh ada nomor data yang sama ya. Sehingga kalau kita mencoba mengisi dengan nomor yang sama ya, misalkan ini adalah nomor data ya, nomor datanya kita isi dengan 1, namanya Sekueludin ya, kita coba. Maka di situ duplicate entry 1 for key primary ya. Jadi data nomor 1 itu sudah ada. Di sini yang jadi masalah adalah nomor datanya, bukan namanya. Buktinya apa? Kalau kita masukkan nomor data 3 ya, nomor data mungkin jangan 3 deh, misalkan kita isi 5 ya. 5 ini kan belum ada, walaupun namanya sama tidak menjadi masalah, karena yang tidak boleh sama yaitu yang ditentukan dengan primary key dan tidak ada unique ya, maka yang tidak boleh sama adalah nomor data. Kalau nama lengkap boleh sama. Ya, kalau kita lihat kita berarti select ya. Ya, di sini datanya ada 3 ya. Di mana ada dua nama yang sama. Ya, tapi nomor datanya berbeda. Ini kita baru punya 1 tabel ya. Misalkan nanti akan membuat tabel yang lain ya, berarti tinggal sama ya, tinggal create table. Tapi jangan lupa kalau create table itu harus dilakukan sebelum create table. Kita harus use nama database-nya ya, karena create table itu ada di dalam suatu data. Ya, kita lanjutkan kembali. Kita akan menggunakan data yang isinya sudah cukup banyak ya, supaya nanti terlihat variasinya. Setelah kita masuk ke dalam klien dari MariaDB, karena kita sudah pernah membuat database, jadi kita tinggal use nama database-nya master latihan ya, atau kalau kita lupa, kita dapat memberikan perintah show database. Jadi nanti kita dapat memberikan use nama database-nya. Di situ ada database belajar, itu yang tadi kita coba ya. Tapi sekarang kita menggunakan database yang lain, jadi kita use master latihan.
Kemudian kalau kita ingin melihat tabel-tabel yang ada, kita bisa memberikan perintah show table. Ini beberapa tabel yang ada dan harusnya ini sudah dibuat ya. Jadi kita tinggal create table dan sebagainya serta mengisi datanya juga. Nah, kita lihat di sini ada tabel manusia ya. Untuk melihat strukturnya kita bisa memberikan perintah dash nama tabelnya. Ya. Jadi ini tabel manusia ya. Kemudian kalau kita mau melihat isinya, berarti kita memberikan perintah select ya. Select misalkan menampilkan nomor data, nama lengkap ya, from nama tabelnya adalah manusia ya. Di sini ada 10 data ya. Nah, select ini banyak variasinya ya. Misalkan ingin menampilkan nama dan alamat dari Dwi Sapeti ya, menampilkan nama dan alamat dari Dwi Sapeti ya. Menampilkan nama dan alamat berarti select nama lengkap ya, walaupun dibilangnya nama tapi di dalam tabelnya nama feednya adalah nama lengkap, kemudian mungkin alamat ya, alamat from nama tabelnya manusia ya. Kalau ini kita enter, dia akan menampilkan semua data ya, sementara yang mau ditampilkan hanya yang namanya Dwi Sapeti ya. Jadi kita di sini bisa memberikan perintah where ya. Kalau saya menulis where nama lengkap sama dengan Dwi Sapeti, apakah ini dapat menemukan atau tidak ya. Nah, ini di sini tidak ketemu ya, tidak ditemukan yang namanya Dwi Sapeti. Nah, karena di dalam datanya itu mungkin di depan Dwi ada karakternya atau di belakang Sapeti ada karakternya ya, jadi kita tidak menggunakan sama dengan ya, tapi pakai like ya. Jadi di sini kita tulisnya where nama lengkap like, kita berikan persen ya, persen Dwi Sapeti 9%. Jadi menampilkan nama lengkap alamat dari tabel manusia yang namanya mengandung tulisan Dwi Sapeti. Kita coba ya. Nah, ini ditemukan ya, alamatnya adalah di Padang Pendek ya, bukan di Padang Panjang ya, di Padang Pendek. Jadi ini select ditambah dengan where. Kemudian misalkan menampilkan ini sama ya, menampilkan nama dan alamat dari Eko Suroso Dirjo ya, kita bisa mengambil potongannya saja. Jadi where nama like Suroso. Nah, ini sebenarnya nanti menampilkan semua yang ada nama Suroso. Ya, mungkin kita bisa coba seperti ini ya.
select nama lengkap, alamat from manusia, where nama lengkap, like, persen, persen ya, berarti menampilkan nama lengkap dan alamat dari tabel manusia yang namanya mengandung kata OO. Ini akan ketemu Soleh. Jadi ini banyak variasinya ya. Kemudian misalkan menampilkan nama dan alamat yang namanya dimulai dengan huruf M. Nah, berarti like-nya adalah M kemudian persen. Jadi huruf pertamanya M, kemudian huruf terakhir yang berikutnya adalah bebas. Artinya diawali dengan huruf M. Nah, di sini ketemu ya, ada Mukidi, ada Mulyadi, ada Mister Dwi Sakti. Kemudian kalau mau ditambahkan dengan order B ya bisa ditambahkan. Ini perintah select ya, nanti banyak variasinya tergantung masalahnya. Kemudian perintah update ya, update ini gunanya untuk merubah isi data. Misalkan kita tampilkan dulu nomor data ya. Jadi misalkan yang namanya Mister Dwi Sakti itu alamatnya akan diganti menjadi Padang Bulan. Nah, karena kita akan mengganti data, berarti perintahnya adalah update. Update, nama tabelnya apa? Nama tabelnya manusia. Kemudian set, ya apa yang mau diganti? Yang mau diganti adalah alamat ini menjadi Padang Bulan. Kalau ini kita berikan titik koma kemudian enter, maka semua alamat akan diganti menjadi Padang Bulan. Nah, supaya tidak diganti semuanya, maka kita berikan perintah where, yang mana yang mau diganti. Karena yang mau diganti adalah Mister Dwi Sakti, ini nomor datanya 7. Ya, berarti where nomor data sama dengan 7. Maka seharusnya di situ adalah ROM magicnya 1 ya, berarti hanya 1 data yang diganti. Nah, kalau kita lihat hasilnya ya, maka Dwi Sakti yang tadinya alamatnya di Padang Pendek sekarang berubah menjadi Padang Bulan. Ini mengganti ya, nanti kalau misalkan yang diganti fitnya lebih dari 1 ya tinggal pakai koma ya, set apa mau diganti dengan apa, kemudian apa mau diganti dengan apa, kemudian where. Nah, kemudian sekarang delete ya. Delete ini adalah menghapus. Jadi kita bisa memberikan perintahnya adalah delete from nama tabelnya. Delete from manusia. Nah, kalau seperti ini maka semuanya akan dihapus. Jadi hati-hati ya, perintah delete atau perintah update itu ya sebaiknya sebelum enter diyakinkan dulu dan ya baca doa ya, jangan sampai salah.
Nah, karena misalkan yang mau dihapus adalah Udin dengan alamat Lampung, berarti delete from manusia, where nomor data sama dengan 16. Berarti yang akan dihapus adalah ini. Nah, ini gunanya primary key ya. Jadi mempermudah ketika memberikan perintah untuk akses terhadap suatu data. Kita coba ya. Query oke, satu row effective ya, berarti ya memang hanya satu. Kemudian kalau kita lihat hasilnya ya, maka nomor 16 ini sudah dihapus. Jadi ini perintah yang berkaitan dengan CRUD ya. Ya, sebenarnya intinya insert, select, update dan delete, tinggal nanti tergantung where variasinya ya, tinggal ditambahkan where. Nah, perintah query ini penting ya, karena ini nanti akan diterapkan di dalam pemrograman. Kalau kita perhatikan ya, ketika nanti kita membuat program, ini contoh program untuk membaca data ya, berarti program yang berkaitan dengan operasi R ya, atau membaca ya. Maka di dalam baris 22 ini ada perintah select, dimana perintah select ini kan biasanya kita kerjakan sebagai perintah sequel ya. Jadi kalau kita tulis itu kan perintahnya adalah select nama lengkap, alamat, nomor data, from manusia, order by nama lengkap. Jadi ini hasilnya ya seperti ini ya di dalam sequel. Nah, perintah sequel ini maka akan kita tuliskan di dalam coding pada program menggunakan PHP. Dan kita lihat di sini kan sequelnya sama persis ya. Nah, jadi penguasaan kita terhadap perintah sequel itu nanti memang akan dipakai ketika kita membuat program menggunakan PHP, mana programnya memang sudah ada akses ke dalam data. Jadi ini mengapa perintah sequel ini penting ya. Nah, hanya nanti kalau di dalam pemrograman ya, yang bedanya adalah kalau misalkan memasukkan data, kita value-nya kan ditulis langsung ya. Kalau di dalam pemrograman nanti value itu adalah suatu variabel. Variabel itu isinya tergantung dari form pada halaman sebelumnya. Jadi kalau misalkan tadi kita insert into ya, kita menulis langsung. Mana ada ya? Ya, ini kan kita insert into kan nilainya ditulis langsung ya. Ya. Ini ditulis langsung ya. Kalau di dalam pemrograman ini nanti ini diwakili oleh suatu variabel. Ya, variabel itu isinya apa tergantung dari apa yang ditulis di dalam form. Tapi perintahnya adalah tetap insert into ya. Insert into hanya nilainya adalah variabel yang diambil dari form. Jadi ini contohnya ya.
Kemudian kalau mau dilihat hasilnya seperti ini. Ya, jadi ini hasil program tadi ya, dimana kita menuliskan query ya, hasilnya seperti ini. Dan ini sama dengan ketika kita menjalankan SQL di MariaDB. Nah, bedanya apa? Ya, bedanya adalah bahwa kalau menggunakan aplikasi, maka menampilkan data ini dapat dilakukan oleh siapapun ya, asal orang itu dapat menggunakan komputer. Kalau menggunakan SQL ya, maka yang dapat menjalankan SQL ini ya orang-orang yang paham betul dengan programming. Jadi ini sudah dipermudah ya, menggunakan aplikasi, tinggal dikasih alamat webnya misalkan. Jadi ini pengantar tentang SQL ya, bagaimana SQL itu nanti akan diterapkan ketika kita membuat program menggunakan PHP. Ini saja yang saya sampaikan, karena sudah malam juga ya, ini sudah jam 00.33 ternyata. Ya, mungkin ada hal-hal yang kurang pas, mohon maafkan dan dapat sampaikan koreksinya. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang kita pelajari. Akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan sekali lagi ada manfaatnya dan dapat memberikan. Sampai bertemu kembali di